Mau belajar huruf apa lagi teman-teman sekalian? Hah? Kita coba huruf apa lagi? Oke. Coba kita lanjut. Ain. Oh, huruf lo. Ini pada huruf lo. Masya Allah. Huruf to kan sudah tadi huruf to. Tasdidnya belum sih. Cuman kalau ada request yang lain boleh, silakan. Ustadz udah CO, terima kasih yang sudah CO ya. Oke. Operator itu belum ada yang buka ya kayaknya. Huruf-huruf tebal aja Ustadz. Oke, baik. Huruf apa ya? Huruf tebal udah tadi. Huruf tebal udah tadi, teman-teman sekalian. Udah. Ini juga ada yang seru sebenarnya teman-teman. Huruf apa ya? Kita coba huruf sebentar. Sebelum lanjut, teman-teman boleh bantu tap-tap layar dulu. Boleh dibantu tap-tap layar dulu. Yang belum share dulu deh, gitu. Ayo. Ustadz, animasi huruf tadi halaman berapa? Halaman awal setiap huruf Bunda Rini. Bunda Rini yang udah punya buku saya, yang pengen nyari bahasan video animasi, awal halaman setiap bahasan huruf. Ya, teman-teman sekalian. Oke? Baik. Bantu tap-tap share dulu di pojok kanan bawah, bantu share yang belum share. Ya, diklik tanda panahnya, nanti kalau masih ada tulisan posting ulang yang bisa diklik dulu. Ya, diklik dulu. Oke? Nah, kalau sudah, sambil kita belajar, sambil dibantu tap-tap layarnya. Ya, sambil dibantu ketuk-ketuk layar HP-nya biar jumlah like di sini ini meningkat. Ya, gitu. Oke. Saya pengen membahas huruf apa ya? Huruf apa ya? Oke. Apa ya? Huruf apa? Beda-beda, jadi saya bingung. Jadi gimana saya aja ya? Gimana saya aja ya? Bingung, beda-beda ya itu yang pengennya. Oke, kita mulai ke huruf yang sering kali tertukar. Mau tahu huruf apa? Mau tahu? Banyak, semuanya hampir sering kali tertukar kita. Oke, apa ya? Ini huruf yang sebenarnya mudah, tapi masih sering banyak orang nggak ngeh. Ya. Oke. Nanti malam atau besok deh, kita belajar huruf bod. Tapi sekarang saya izin pengen membahas huruf apa? Huruf apa? Huruf zai. Boleh. Zai ini huruf yang mudah. Tapi karena saking mudahnya banyak orang lepas di huruf zai ini. Boleh? Boleh nggak? Ya. Oke. Nah, zai ini jangan anggap enteng teman-teman. Zai ini termasuk huruf yang sering kali tertukar. Kayak kedengeran gampang. Ya, gampang sih sebenarnya, cuma sering kali tertukar. Kita nggak ngeh ada kesalahan di situ. Oke, baik. Kita mulai ya. Janji ya, sambil bantu tap-tap layar ya. Tangan-tangan yang jari jemarinya lagi santai, bantu saya untuk tap-tap layar. Nggak ngasih gift juga nggak apa-apa. Nggak ngasih gift pun nggak masalah. Karena tap-tap layar itu lebih penting biar live ini lebih tersebar luas dan makin banyak orang pakai TikTok untuk hal baik, itu yang lebih penting, bener gak? Bantu tap-tap layarnya. Jangan berhenti. Gak usah kenceng-kenceng, tapi istiqomah. Ya, oke, baik. Nah, sekarang yang ingin saya bahas itu zainya zai sukun. Teman-teman. Karena banyak kesalahan zai sukun di sini. Ya, oke, sip. Saya izin agak zoom dulu. Oke. Teman-teman perhatikan, bismillah. Oke. Nah, ya. Ini namanya huruf zai. Secara bentuk, zai ini bentuknya sama persis kayak huruf ro tapi ada titiknya. Yang sudah punya buku saya dibuka di halaman 83. Yang sudah punya buku saya dibuka halaman 83. Silakan. Udah ya. Nah, kita mulai dari kesalahan yang pertama. Huruf zai ketika bersukun,
ya, atau ketika sukun, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkannya adalah desisan huruf zai berubah menjadi desisan huruf sin. Dan ini banyak orang tidak nggak sadar kalau zainya selama ini tuh melipir-melipir, bunyinya mirip kayak huruf sin. Benar atau tidak? Kita coba buktikan. Perhatikan baik-baik. Di kalimat ini deh, ya, ini kalimat yang tentu banyak sekali di Al-Quran. Yang kita ambil dari penggalan Quran surah An-Naba ayat ke-8. Masih banyak di antara kita melafalkan zai itu melipir-melipir, bunyinya nggak ada beda sama sin. Contoh, bunyi yang semestinya itu dibaca begini, azwajan. Tapi masih ada di antara kita yang melafalkan zai sukun begini, azwajan. Bunyinya udah mulai tercampur baur dengan huruf lain. Apa? Dengan huruf sin. Nah, gimana caranya jangan sampai zai ini berubah menjadi sin? Jangan dibaca azwajan, tapi azwajan. Caranya gimana? Teman-teman, zai dan sin ini punya makhraj yang sama. Kita deteksi dulu ya. Makhraj itu apa? Tempat keluar. Zai dan sin ini adalah huruf yang memang kembar, ya, keluar dari rahim yang sama, dari tempat keluar yang sama, dari makhraj yang sama. Di mana? Dari ujung lidah sejajar dengan ujung gigi seri bawah, atau ada yang mengatakan juga mengarah ke gigi seri bawah. Ya. Oke. Nah, begini nih. Zai dan sin dilafalkan sama seperti ini. Ujung lidah mengarah ke gigi seri bawah. Ya. Oke. Zai begini, sin begini. Ini kalau teman-teman gak percaya, kita buka lagi halaman huruf sinnya. Ya. Nah, huruf sin keluar dari ujung lidah sejajar dengan gigi seri bawah sama. Cuma nanti yang membedakan adalah, nah nanti saya bahas. Jadi itu sama. Sama cara melafalkannya. Lihat gambarnya. Ya. Oke, saya contohkan. Zai dan sin. Lihat lidah saya. Nah, tuh, mengarah ke gigi seri bawah kan? Nah. Za, 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 sa, si, su. Nah. Sa, si, su. Nah. Za, zi, zu. Sama kan? Sama, makanya nggak aneh kalau misalnya zai kita itu kadang-kadang nggak sadar itu bercampur baur dengan huruf sin. Nggak aneh. Tapi harus diperhatiin. Berarti kan harus diperhatikan. Nah, jadi itu yang membuat zai dan sin itu seringkali tertukar. Nah, sekarang biar tidak tertukar gimana? Nih, kembali dulu ke huruf zai. Jadi zai dan sin selain memang makhrajnya sama, bukan hanya sama, tapi sama persis, sifat mereka juga itu sama semua. Cuma beda satu. Ini kita lihat ya, sifat-sifat huruf zai itu ada 6. Tuh, ya. Dari poin 1 sampai dengan 6. Nah, zai ini dari poin 2 sampai dengan 6 sifatnya sama semua dengan huruf sin. Tuh. Sama semua. Sama semua. Yang beda apa? Lihat sifat poin ke-1-nya. Lihat sifat poin ke-1-nya. Kalau zai apa? Nafasnya tertahan. Kalau sin, nafasnya mengalir. Paham sampai sini? Bedanya apa? Jadi zai dan sin itu, ya, saya akan coba highlight 3 sifat. Namanya sofir, berdesis, mengalir suara, dan tertahan nafas. Jadi karakter zai itu desisannya hanya mengalir suara tanpa dialiri udara. Sedangkan sin, dia berdesis, mengalir suara disertai nafas. Jadi bedanya apa? Cuman beda, yang satu nggak keluar angin, yang satu ada anginnya, huruf yang keluar bisa beda. Makanya kenapa sebelum ada bahasan hukum tajwid, hal ini dulu yang teman-teman indahkan dalam membaca Al-Quran. Paham sampai sini? Ya. Teman-teman sekalian begitu teman-teman, ya. Jadi jangan sampai tertukar. Nih, sekarang prakteknya. Nih, sekarang kita prakteknya, ya. Oke. Jadi, misalnya di sini. Tahan nafas huruf zai, tahan udara dari huruf zai jangan sampai keluar. Jangan sampai mengalir. Az, iz. Yang keluar hanya suara aja.
Az, iz, uz, tuh, ya, az, iz, uz. Jadi cuman desis dengan ngalir suara aja tanpa nafas, ya. Kalau dia bocor nafasnya, as, is, us. Nah, jadi gitu, ya. Paham ya sampai sini ya, teman-teman ya? Nah, gitu. Jadi, itu kesalahan pertama. Jangan sampai desisan huruf zai bocor udaranya karena nanti yang dihasilkan desisan huruf zai ini berubah menjadi desisan huruf sin. Dan ini banyak orang belum sadari. Ya. Oke. Nah, contoh. Jadi balik lagi ke sini ya. Jadi bacaan yang tepat azwajan, bacaan yang kurang tepat azwajan. Itu udah nyampur sama huruf sin. Ya, oke. Lanjut, saya kasih contoh lagi. Jangan sampai dibaca wizro, tapi wizro. Nggak ada udara yang mengalir di antara kita ketika melafalkan huruf zai. Paham ya? Lanjutkan lagi. Itu kesalahan pertama. Ya, sekarang kita coba wis dulu sebentar. Teman-teman perhatikan di sini. Mana huruf zai yang lebih tepat? Tadi clue-nya apa? Zai-nya jangan berubah jadi sin. Karena zai-nya udaranya keluar. Jangan sampai ada udara yang mengalir di huruf zai. Kita mulai. Yang A atau yang B? Yang A. Muzjatin. Yang B. Muzjatin. Kira-kira mana zai yang lebih proporsional bunyinya? A atau B? Silakan. Yang A atau yang B? Silakan. Yang tuh, udah pada pinter. Berarti teman-teman fokus tadi belajarnya. Jawabannya pada benar semua, ini pada jawab B. Yang A itu salah karena apa? Ada bunyi udara yang nyampur di huruf zai. Yang A tuh begini. Muz. Nah, muzjatin. Nah, itu nggak boleh. Nyampur-nyampur. Oke, oke, oke. Sip. Itu kesalahan pertama di huruf zai sukun, teman-teman. Lanjut lagi ya. Sekarang kita masuk ke kesalahan kedua ketika kita melafalkan zai bersukun. Poin satunya masalah desis sudah, sekarang poin 2. Seringkali huruf zai ketika sukun seperti ada suara yang memantul. Coba, masih ada nggak yang suka mantul-mantulin huruf yang nggak punya sifat kolkolah? Ya, coba nih. Masih ada nggak yang baca huruf zai begini? Nih, di Quran surah Qaf ayat ke-31. Ada nggak yang melafalkan zainya masih begini? Wa uzzlifati. Nah, wa uzzlifati. Coba pertanyaan saya, emang huruf zai punya sifat kolkolah gitu? Kalau nggak tahu, buktikan aja pakai buku yang udah punya buku saya tadi. Buktikan pakai buku aja, ya. Nih, kita lihat sifat-sifat dari huruf zai. Kita buktikan, nggak boleh mantul itu memang benar nggak? Siapa tahu ternyata kita yang salah. Nih, poin 1 sampai dengan 6. Ada nggak sifat yang namanya kolkolah di situ? Kan ternyata tidak ada. Makanya nggak boleh mantul. Jangan terlalu kreatif kita, ya. Oke, ini sering banget dibaca begitu. Azwajan, Nah, jangan tapi suaranya bukan dipantulkan. Suara huruf zai itu dirokhoahkan, dialirkan. Azwajan. Bukan azwa. Nah, jangan zewa. Ya. Ingat, coba huruf-huruf yang punya sifat kolkolah itu disusun dalam kalimat baju di toko. Bukan baju di zebra cross. Z, bukan zai. Nggak ada zai di sana, ya. Cek, Afan. Nah, sekarang coba kita testing ya. Nih, di kalimat ini, apakah bacaan yang saya baca fokus pada zai sukun yang kita praktekkan sudah benar atau belum? Ingat clue-nya, jangan sampai dipantulkan. Itu clue-nya. Kita mulai, salah atau benar? Tazdari.
tazdari. Zainya salah atau benar? Salah. Ingat clue-nya tadi ya. Salah. Tuh, udah pada pinter atuh dah. Teman-teman sudah jeli, tinggal teman-teman banyak praktek. Ya. Oke, Masya Allah. Sip, lanjutkan lagi ya. Oke, jadi dua kesalahan tuh dikumpulin satu-satu aja. Zai sukun yang pertama jangan sampai kayak jadi huruf sin. Yang kedua, zai sukun jangan sampai memantul. Ya. Yang ketiga, ini yang juga sering kali terjadi. Apa? Jangan sampai terputus suara dari huruf zai ketika dilafalkan. Jadi gini teman-teman sekalian, banyak di antara kita ketika melafalkan zai karena takut memantul, biasanya dia akan mencari alternatif untuk membuatnya tidak memantul. Betul dong? Karena menghindari kesalahan itu, karena udah tahu. Tapi banyak orang belum tahu kesalahan yang ini apa, memutus suara huruf zai. Banyak orang itu memutus suara huruf zai untuk menghindari kesalahan yang sebelumnya. Contoh, azwajan. Lupa, zai sukun nggak boleh memantul. Ya udah gini aja deh bacanya. Azwajan, itu pun tidak boleh. Ya, kenapa? Karena zai punya sifat yang tadi. Coba kita flashback lagi sebentar. Nih, sifat dari huruf zai dari segi suara apa namanya tadi? Ingat? Rokhowah. Rokhowah itu artinya suara yang mengalir. Makanya nggak boleh putus bunyi zainya. Karena dia punya sifat suara yang mengalir gitu. Ya, maka tidak boleh putus dia. Contoh ya. Nih, jadi pada prakteknya sekali lagi misalnya kita ambil kalimat yang ini lagi. Dibacanya bukan azwajan, tapi azwajan. Bunyi aznya diantar sampai ke huruf wawunya ketika dilafalkan wawu. Azwajan, bukan azwajan. Nah, nggak boleh bunyi zainya dihentak dan dihentikan macam itu. Ya, jelas? Oke, nih sekarang misalnya kita ambil contoh yang lain. Nah, ini ya. Oke, teman-teman tolong pilih clue-nya tadi zainya jangan putus suaranya. Apa clue-nya? Zai jangan putus. Ya. Oke, sekarang kita coba praktekkan. Zai sukun mana yang lebih tepat? Clue-nya jangan putus. Yang A atau yang B? Yang A. Muzdajarun. Yang B. Muzdajarun. Mana zai sukun yang lebih proporsional? Yang A atau yang B? Silakan jawab dan komen di kolom komentar. Silakan. Bacaan yang lebih tepat insya Allah adalah jawaban yang B ya. Tuh, udah pada pinter. Ya, kenapa yang A salah? Karena sudah jelas tadi clue-nya. Yang A salah karena dia terputus bunyi kedaknya. Muzdajarun. Harusnya nyambung aja ngalir. Muzdajarun. Ya? Paham ya? Jelas ya? Oke. Lanjutin lagi nggak? Lanjutin lagi ya, insya Allah ya. Mudah insya Allah ya. Mudah. Kalau diingat-ingat mudah. Tapi kalau udah prakteknya kadang-kadang lupa. Ya, oke. Sekarang poin keempat. Dan ini juga banyak orang nggak ngeh. Saya bahas, insya Allah. Zai bersukun, kesalahan yang sering kali terjadi di poin keempat adalah ketika zai sukunnya diawali oleh huruf berharokat dhammah, zai ketika sukunnya itu tidak sempurna kadar tipisnya. Hah? Bang, maksudnya gimana bang? Oke, begini. Kita ambil contoh yang pendek sekali lagi. Yang ini ya. Quran Surah Yusuf ayat ke-88. Teman-teman perhatikan. Zai sukun ini termasuk ke dalam huruf yang tipis. Ya, yang belum tahu tebal tipis tinggal dibuka di bagian halaman awal huruf. Ya, ini huruf zai itu di halaman 81 di buku saya. Nah, teman-teman tinggal lihat di sini. Kalau misalnya hurufnya itu namanya tarakik, dia berarti tipis. Kalau dia tafkhim, berarti dia karakternya tebal. Ya, kalau tafkhim tebal. Nah, huruf zai itu tarakik, murokokoh, tipis. Nah, ya, maka dia dibaca dengan keadaan tipis. Oke, nah, huruf tipis itu
ya, apapun hurufnya, salah satunya huruf zai, ketika huruf tipis itu diawali oleh huruf berharokat dhammah, pastikan kadar tipisnya dijaga. Pastikan kadar tipisnya dijaga. Ya. Oke, contohnya gimana? Contohnya seperti ini, ya. Oke, saya tampilkan mulut saya, izin biar teman-teman bisa lebih jelas, ya. Nih, jangan sampai dibaca begini. Perhatikan. Muzjatin. Muzjatin. Teman-teman harus tahu dulu, ketika kita melafalkan huruf hijaiyah yang karakternya tipis, mulut itu selalu diawali dengan bibir atau rahang yang seperti ini. Za, zi, zu. Nggak tiba-tiba monyong kan? Zo, zi, zu. Nggak gitu kan? Kecuali ketika harokatnya dhammah dia monyong. Walaupun nggak langsung monyong kan? Zu. Nggak, tapi zu. Dari keadaan begini dulu. Nah, keadaan inilah yang menentukan juga salah satunya huruf tipis akan lebih sempurna kadar tipisnya. Nah, ketika huruf tipis tadi misalnya zai sukun itu diawali oleh huruf berharokat dhammah, ini namanya dhammah. Dhammah itu kan harus pakai vokal u. Sempurnanya harokat dhammah sebaliknya, harus monyong. Ya, harus muncung. Nah, jangan sampai zai ini kadar tipisnya tidak terjaga karena terkontaminasi oleh pelafalan dhammah di huruf sebelumnya. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Jadi jangan sampai gini. Saya baca dengan slow motion. Perhatikan. Bukan dibaca muzja, tapi dibaca muzja. Beda atau sama? Antara muzja dengan muzja. Beda atau sama? Beda. Oke, paham sampai sini? Nah, sekarang kita praktekkan. Kita latih dulu, baru nanti kita coba kuis, ya. Nah, yang ini ya. Oke, sip, yang ini nih. Perhatikan. Jadi tidak dibaca muzdajarun, tapi muzdajarun. Paham ya? Paham ya? Oke, sip. Ya, sekarang kita praktekkan di kalimat ini. Ya, mana bacaan yang tepat? Perhatikan, simak bunyinya, perhatikan pelafalan yang saya baca. Ya, saya nggak zoom ya, biar teman-teman lebih fokus. Saya lafalkan begini aja. Nah, sambil dengarkan bunyinya. Yang betul yang mana nih? Yang A atau yang B? Yang A. Jadi mulutnya setelah monyong ditarik ke belakang, Ustaz. Irza, bener gak? Bukan irza, irja. Bukan irza istilahnya. Menarik bibir itu irja, bukan irza. Kalau irza teman saya waktu SD. Ya, oke, siap Bunda. Yang A atau yang B? Yang A. Wa uzlifati. Yang B. Wa uzlifati. Yang A. Wa uzlifati. Yang B. Wa uzlifati. Nah, kira-kira mana zai sukun yang lebih proporsional dalam pelafalan tadi? Yang A ya. Tuh, udah pada pinter. Kenapa? Karena teman-teman kenal dengan hurufnya. Belajar baca Quran itu yang penting kenal dulu baru praktekin. Sama kayak kita beramal solih. Tahu dulu amal solihnya seperti apa baru praktekan. Karena beramal tanpa ilmu berbahaya. Enggak. Amal itu dengan ilmu. Kalau pengen aslam, kalau pengen selamat. Ya, gitu. Oke, ya gitu teman-teman ya. Nah, tuh, kerasa nggak zai sukun kita udah bedah 4 kesalahannya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, oke, sekarang kita coba kuis sampai sini dulu. Zai sukun paham nggak 4 kesalahan ini, paham atau tidak? Yang sudah mulai paham, tolong bagi respon di kolom komentar dengan komen paham. 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 Ya, gitu. Oke. Ya. Tadi ada yang bilang, Ustadz, tapi kalau kita nggak tengok pelafalannya, bunyinya kayak sama aja. Beda. Dengerin bunyinya nih. Kalau ditarik sama enggak beda bunyinya antara
uz dengan uz, uz, uz. Wa uzlifa dengan wa uzlifa. Beda. Kitanya aja yang belum peka. Harus dibiasain. Kenal dengan bunyi. Ya. Oke, lanjut ya. Coba sekarang kita coba dengan kuis seperti ini. Teman-teman, misalnya contoh di kalimat yang ini ya. Yang ini ya. Mana bacaan yang tepat? Yang A, langsung ya. Yang A, yang B, atau yang C. Wah, langsung 3 nih. Siap, konsentrasi. Yang A, ajaztu. Yang B, ajaztu. Yang C, ajaztu. Mana yang lebih tepat? Mana yang lebih tepat? Ayo, jawab ya. Yang A, yang B, yang C. Yang C, yang B, yang A. Ulang lagi. Yang A, yang B, yang C. Yang B, ya. Ayo, 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 ayo. Gimana ini? Ya, yang B ya. Kalau yang A, salahnya zai sukunnya ada pantulan. Ajaztu. Yang C salah karena zai sukunnya terputus. Ajaztu. Dan yang lebih tepat adalah yang B karena zainya tidak mantul dan tidak terputus. Ajaztu. Gitu. Ulang lagi nih, belum fokus. Ya, masih tiga pilihan. Saya gak nambah dulu, masih 3 pilihan. Mana yang lebih tepat? Yang A, yang B, yang C. Yang A, nazlatan. Yang B, nazlatan. Yang C, nazlatan. Yang mana tuh? Yang A, yang B, atau yang C? Kita lihat dulu. Nah, ini baru nih jawabannya yakin nih. Yang betul yang A ya. Yang B salah karena ada pantulan nazlatan. Yang C salah karena terputus nazlatan. Ya. Oke. Sip. Lanjut lagi. Ini deh. Ya. Mana bacaan yang tepat? Oke. Konsentrasi. Yang A, yang B, yang C, yang D. Ya. Yang A, yang B, yang C, yang D. Kita coba praktekkan. Yang A. Rizqahu. Yang B, rizqahu. Yang C, rizqahu. Yang D, rizqahu. Mana yang lebih tepat? Yang A, yang B, yang C, yang D. Wah, hebat, tapi hebat ini. Jawabannya hebat begini, Masya Allah, barakallahu fikum, ya, Allahu Akbar. Yang betul yang C. Ya. Yang A, yang B, yang D, tetot ya. Allahu Akbar. Ya. Yang A, yang ini. Yang A salahnya kenapa yang A? Yang A salahnya kenapa? Teman-teman. Yang A salahnya kenapa? Coba. Yang A salahnya kenapa yang A? Rizqahu. Ada Z-nya. Ya, ada Z-nya. Z itu berarti memantul, nggak boleh. Yang B salahnya kenapa yang B? Rizqahu. Itu yang itu yang B kenapa salahnya? Karena terputus bunyi zainya, desisannya. Ajib. Yang D kenapa salah? Rizqahu. Kenapa yang D salah? Yang D mah salah besar bang. Itu mah bukan zai.
itu mah bercampur baur sama huruf sin. Gitu. Allahu Akbar. Ya, jelas sampai sini? Jelas sampai sini? Paham sampai sini? Allahu Akbar. Ya, tuh. Jadi pelan-pelan dapat zai sukun. Belajar. Ya, siapa berarti yang sudah mulai kenal sama zai sukun? Tinggal nanti banyak latihan ya. Yang sudah punya buku saya dipraktekin, di scan QR code-nya. Satu huruf lagi, ya. Satu huruf lagi. Saya pengen ngebahas spesial deh buat teman-teman. Spesial deh, ya. Saya pengen ngebahas huruf apa ya? Huruf apa ya? Huruf ro deh. Huruf ro sukun deh. Boleh nggak? Ya, huruf ro sukun deh. Boleh nggak? Boleh ya? Boleh ya? Yuk langsung aja yuk. Bismillah. Biar nambah lagi ilmunya buat kita bareng-bareng. Ro sukun. Kesalahan yang sering kali terjadi. Ro mati ya. Apa? Yang poin 1. Dibaca dengan getaran yang berlebihan. Atau sebaliknya. Dibaca dengan getaran yang samar. Ya, jadi poin 1 itu langsung dapat 2 tuh. Maksudnya jangan sampai berlebihan, tapi jangan jadi juga sebaliknya. Contoh bang, contoh. Baik. Misalnya, saya praktekkan di kalimat yang ini ya. Nah, ini ya. Quran surah Al-Fil ayat keempat fokus pada ro sukunnya. Ya, jangan sampai kita baca begini teman-teman. Izin. Tarmihim. Ataupun sebaliknya. Tarmihim. Coba, siapa di antara teman-teman yang masih melafalkan seperti barusan? Boleh komen saya. Boleh komen saya. Tarmihim ataupun tarmihim. Ya, kalau ada, yuk mulai kita benahi. Jangan seperti itu. Kenapa? Oke, kita bahas. Ro dari segi getaran, dia itu punya sifat. Namanya apa? Nih, ya. Jadi huruf ro itu punya sifat huruf, punya karakter yang hanya dimiliki oleh huruf ro saja. Apa nama sifatnya ini? Poin ke-7. Apa? Takrir. Warro wabitakririn ju'il. Takrir itu artinya apa? Dia punya getaran, tapi karakternya tidak berlebihan. Gitu. Tidak berlebihan. Ya. Jadi dalam arti begini. Kembali ke huruf ro sukunnya. Kita coba praktekkan di sini. Jadi getarannya itu bukan getaran yang berlebihan, tapi juga tetap ada getarannya. Jadi nggak dibaca ar, ir, ur, ataupun ar, ir, ur. Jadi kayak ada nuansa. Saya sering bilang kayak ada nuansa-nuansa Eropanya kayak orang-orang bule gitu. Oh tidak, ya, tidak. Tetap ada getarannya. Jangan mendadak jadi orang bule ya. Oke, sip. Nah jadi ketika kita baca di sini bagaimana getaran yang semestinya? Oke, perhatikan bunyinya. Tarmihim. 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 Ya. Oke. Jadi huruf ro itu ya, yang nempelnya bagian mana? Ya, yang nempelnya itu bagian mana makhrajnya huruf ro itu? Warro yudanihi li dhahrin adkhulu. Jadi huruf ro itu teman-teman sekalian, izin ya, izin. Ya, sebentar. Gini teman-teman, jadi huruf ro itu ya. Nah, dilafalkan seperti ini teman-teman. Izin ya, izin. Nah, yang nempelnya itu bagian punggung lidah teman-teman. Ya. Nah, jadi dia itu ketika dilafalkan sebenarnya ada celah. Jadi yang nempelnya itu bukan betul-betul ujung lidahnya banget. Ya, tapi Nih, ada celah seperti ini. Mana tadi? Nah. Oke. Perhatikan, saya praktekkan ya. Kelihatan nggak? Ro. Nah, bunyinya kedengeran nggak? Ro. Ro. Ya. Perhatikan.
ro, 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 arlo, ro. Jadi yang nempelnya itu bukan betul-betul ujung lidah. Kalau teman-teman yang nempelnya betul-betul ujung lidah, ya, yang susah huruf R solusinya apakah apa Pak? Latihan aja. Setiap orang kalau teman-teman misalnya ada yang cadel nih, izin, ya, izin. Kalau ada yang cadel, lafalkan sesuai kemampuan. Tapi bukan berarti tidak dilatih. Itu aja, ya. Oke. Nah, jadi huruf ro itu yang nempel adalah bagian punggung lidah di sini, teman-teman sekalian. Ya, oke. Nah, oke, perhatikan arlo. Jadi bukan begini. Bukan betul-betul si ujung lidahnya, teman-teman sekalian. Ya. Nah, jadi makronya seperti itu, ditunaikan sifat-sifatnya pelan-pelan. Teman-teman tahu nggak? Saya bisa melafalkan huruf ro lebih tepat. Ya, sebelumnya saya dikoreksi sama guru saya itu salah terus. Ya, salah terus teman-teman. Ketika praktek belum ya, nanti latih lagi roh sukunya ya gitu. Sama. Ya, belum ya, nanti dilatih lagi ya, katanya gitu. Nah, tepatnya itu saya lagi iseng di pinggir jalan, lagi nunggu jadwal saya talaki, kan saya di Bandung. Waktu itu saya zaman-zaman jadi marbot masjid, ya. Kalau saya punya uang, itu saya sisihkan untuk makan. Jadi kalau saya waktu itu lagi ke Cimahi, saya harus jalan kaki. Ya, bulan puasa. Tapi akhirnya saya ikut nebeng sama teman saya. Nah, sambil nunggu saya udah jalan kaki ke rumah teman saya tuh, lumayan jauh tuh, ya, saya nunggu di pinggir jalan. Daripada diam, saya latihan huruf ro. Nah, di situ saya ngerasa, wah, kayaknya dapet nih. Setelah itu langsung saya talakikan ke hadapan guru. Nah, ada namanya Ustadz Taki, beliau lagi di Maroko sekarang. Ya, semoga Allah jaga beliau. Barulah dibilang benar. Nah, jadi apa intinya? Janganlah teman-teman capek dalam berlatih. Karena kita nggak pernah tahu kapan Allah menitipkan pelafalannya yang sedang kita upayakan untuk kita. Kita bisa bukan karena semata-mata ikhtiar kita. Tapi kalau nggak ikhtiar, mana buktinya di hadapan Allah kalau kita itu sedang beribadah? Ya, oke? Kalau belum bisa, nggak jadi masalah. Kalau saya tidak latihan waktu itu, ya nggak akan pernah bisa, teman-teman. Tapi lagi-lagi, faktor yang menentukan bukan hanya sekedar ikhtiar kita, tetap dari Allah. Tapi memang rukun dalam membaca Quran, rukun dalam belajar Quran, makhraj, sifat, summa ahkam, sama satu lagi apa? Riyadhah. Sudah riyadhah. Yang ini yang paling penting, yang 5, rukun yang kelima nih. Ketika belajar Quran apa? Talakikan kepada seorang guru yang dia mutkin. Nah, ini yang jarang dicari. Cari guru yang betulan guru. Ya. Saya lanjut lagi. Nah, jadi sampai mana tadi? Ro itu gak boleh getarannya berlebihan, tapi hilang juga getarannya, samar gak boleh. Jadi gak boleh tarmihim ataupun tarmihim, tapi tarmihim, tarmihim, getarannya ada tapi nggak berlebihan kan? Tarmihim, begitu. Ya, betul. Guru yang bersanad, guru yang silsilahnya jelas. Ya, gitu. Silsilah Qur'annya jelas sampai ke siapa. Jadi carilah guru yang dia terus belajar kepada gurunya, dan gurunya itu terus belajar kepada gurunya, dan gurunya itu terus belajar ke gurunya, terus sampai ke silsilahnya ke Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, gitu. Oke. Lanjutkan lagi teman-teman sekalian, ya. Itu ya. Jadi teman-teman tinggal latih, ya. Tips dan triknya latihan. Saya nggak ada tips dan trik khusus sebenarnya. Yang saya lakukan latihan. Sebagaimana teman-teman latihan. Ya, contoh di sini. Mana bacaan yang tepat? Yang A, yang B, yang C. Yang A. Fa'asarna bihi. Fa'asarna bihi. Yang B. Fa'asarna bihi. Yang C. Fa'asarna bihi. Mana huruf ro yang lebih tepat? Yang A, yang B, yang C. Boleh teman-teman, yang penting sekarang bisa bedain dulu. Terus latihan, baru cari guru.
Cari guru yang mendengarkan bacaan teman-teman. B, yang B, yang A, yang C. Yang B ya, tuh teman-teman sudah bisa membedakan. Jangan lupa disyukuri dulu. Alhamdulillah, saya bisa membedakan. Gitu ya. Saya bisa membedakan. Oke, sip. Lalu, yang kedua, huruf ro juga jangan sampai dibaca terputus. Terputus suaranya. Ya, contoh begini. Fabashir hum. Nah, ro sukun juga nggak boleh dibaca terputus seperti itu. Karena apa? Karena ro juga punya sifat. Sifatnya sama kayak huruf ain. Apa nama sifatnya? Nih. Nama sifat dari huruf ro, salah satu di antaranya, nih poin kedua. Nama sifatnya apa? Tawasud. Tawasud itu artinya suaranya sedikit mengalir. Nggak betul-betulnya mengalir begini. Nggak betul-betulnya mengalir deras. Hanya sedikit saja. Hanya sedikit saja. Ya, wa baina rikhwin wa syaddidil umar. Jadi gini. Ya, izin. Nah, jangan sampai dibaca begini. Jangan sampai putus. Fabashir. Fabashir hum, atau dibaca betul-betul mengalir. Fabashir. Fabashir hum, enggak juga. Sedikit mengalir aja. Fabashir hum. Shirhum. Sedikit mengalir aja. Sifatnya tawasud bainiyah. Sedikit mengalir aja. Ya. Oke ya. Oke, lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Misalnya kita coba yang ini ya. Nah, ini nggak boleh dibaca wal mursalati. Nah, itu nggak boleh. Tapi tetap ada aliran suara yang mengalir sedikit. Wal mursalati. Gitu. Bisa dibedakan nggak teman-teman? Insya Allah lah. Kalau masalah putus suara dan tertahan atau mengalir, teman-teman insya Allah lebih mudah membedakannya. Cuman prakteknya yang kadang-kadang kita nggak ngeh. Prakteknya yang kadang-kadang kita nggak ngeh. Gitu ya. Misalnya gini teman-teman, ini sering kali terjadi kalau misalnya bacaan tempo kita lambat. Misalnya di sini ya, saya praktekkan dalam ayat ya. Perhatikan bunyi ro sukunnya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Nah, biasanya terjadi ketika teman-teman baca tempo lambat. Ya. Wa ma silu alaihim ha. Nah, itu enggak boleh. Mau temponya lambat, mau cepat, roh sukun tunaikan sebagaimana sifatnya. Iya enggak? Ada yang baca gitu enggak? Bacanya lambat, super lambat. Tapi sifat-sifatnya enggak disesuaikan. Tetap sesuaikan. Tetap sesuaikan dengan tempo bacaan. Wa ila rabbika farghab. Nah, itu enggak boleh. Sifat rohnya berarti tidak tertunaikan. Ya, sahabatku sekalian ya, yang saya cintai karena Allah. Ya, oke, jangan putus ya. Jadi yang nggak boleh putus bukan cuma silaturahmi, tapi bunyi ro sukun tidak boleh putus juga. Yang boleh putus adalah orang yang ngaku cinta sama seseorang, tapi nggak diajak nih, nggak maaf ya, malah diajaknya pacaran. Nah, enggak. Kalau dia beneran cinta, beneran sayang, nggak diajak pacaran. Datang ke rumahnya, ketok pintu rumah, om, tante, saya punya kecenderungan sama anaknya gitu. Maaf, ini tuh lagi ngebahas apa ini teh? Lagi ngebahas huruf ro kan ya? Kok jadi ke situ? Sip, lanjut ya. Lanjut ya. Oke. Oke, perhatikan. Ya, jadi ro sukun itu nggak boleh dibaca terputus. Paham gak sampai sini? Paham masalah putus dan putus? Putus nyambung, paham? Oke. Kenapa jadi kesana teman-teman teh? Ini aja ya. Ini lagi bahas huruf ro, ini bukan yang lain ini. Jangan kemana-mana bahasannya. Ya, lanjut. Oke. Sekarang kita coba tebak-tebakan dulu. Mana bacaan huruf ro sukun yang tepat? Clue-nya jangan sampai putus. Ya, jangan sampai putus. Kita mulai. Yang A, wastaghfirhu. Yang B, wastaghfirhu. Mana yang benar? Mana yang benar? Ayo. Mana yang benar? Yang A, yang B. Yang A, yang B.
Ajib bener jawaban teman-teman. Semangat teman-teman ya. Yang tepat adalah yang A. Yang B salahnya tolong kasih alasan kenapa? Yang B salah karena roh sukunnya mampet terputus wastelfir. Nah itu enggak boleh. Ya. Oke. Terakhir roh sukun. Ya, kesalahan di poin ketiga. Mau lanjut? Mau lanjut terakhir nih ini jarang banget orang tahu ini. Apalagi mungkin teman-teman yang baru belajar. Ini biar tahu nih. Lanjut. Lanjut. Lanjut sambil bantu tap-tap layar ya. Biar live kita semakin tersebar luas. Tuh 2000 orang kalau bareng-bareng ini tap-tap layar powerful teman-teman. Bareng-bareng nih 2000 tap-tap layar nih. Istiqomah pelan-pelan gak usah kencang-kencang. Powerful teman-teman. Biiznillah. Ya. Oke. Roh sukun, kesalahan ketiga saya izin zoom sedikit apa? Jadi gini teman-teman, nanti kita bahas ya, kita baca dulu. Roh sukun jangan sampai dibaca tipis ketika diawali oleh huruf berharokat fathah atau dhammah. Tapi juga jangan sampai sebaliknya dibaca malah tebal ketika diawali oleh huruf berharokat kasroh. Hah? Maksudnya gimana bang? Nah gini, saya kasih rumus sebentar. Perhatikan. Roh sukun itu, kita mulai yang warna biru dulu ya. Kalau teman-teman dapati ada roh sukun diawali oleh harokat fathah atau dhammah atau vokal A atau vokal U, roh sukunnya harus dibaca tebal. Ini kita bahasan yang basic dulu. Kalau ada roh sukun ya, didahului fathah atau dhammah, vokal A atau vokal U, dia harus dibaca dengan keadaan tebal. Berarti sisanya kalau ada roh sukun sebelumnya didahului oleh harokat kasroh atau vokal I, maka tipiskanlah rohnya. Jadi huruf roh ini sebenarnya huruf yang bisa tebal, bisa tipis tergantung keadaan. Oke, tergantung keadaan. Ya. Nah, sekarang kalau pengen menebalkan huruf berarti caranya angkat pangkal lidah. Ingat bahasan yang tadi di awal, sesi awal live kita, kalau tebal angkat pangkal lidah, kalau tipis turun pangkal lidah. Sesuaikan. Ulang lagi Pak Ustadz, boleh saya ulang lagi sedikit lagi ya. Tolong simak baik-baik. Tolong simak baik-baik. Ya, simak baik-baik. Roh sukun yang sebelumnya fathah atau dhammah, vokal A atau vokal U maksudnya, ya dibaca tebal. Berarti kalau tebal, angkat pangkal lidahnya. Kalau roh sukun yang didahului sebelumnya harokatnya kasroh, maka dibaca tipis berarti hamparkan pangkal lidah. Pangkal lidah itu lidah terdalam kita. Mana pangkal lidah? Nih. Saya tunjukin dulu sebentar. Ya, ini karena saya cinta aja sama teman-teman nih. Saya cinta sama teman-teman, ya makanya saya tampilkan. Nih, pangkal lidah itu yang nomor 4 nih. Nih yang ini pangkal lidah. Nah, kalau huruf tebal pangkal lidahnya nggak datar begini. Tapi naik ke atas, begini. Nggak begini. Nah, jadi sekarang kita praktekkan. Saya pengen nanya dulu, teman-teman, izin. Perhatikan, di kalimat ini, roh sukunnya dibaca tebal atau dibaca tipis? Monggo dijawab di kolom komentar. Kalau roh sukun yang ini berarti dibaca tebal atau dibaca tipis? Coba, ya, tebal. Tuh, tebal. Alasannya karena apa? Karena roh sukunnya sebelumnya fathah. Ya, gitu. Oke? Sip. Lanjut, tar dulu kita mengenal dulu roh sukun mana yang tebal dan tipis, baru praktek pelafalan. Yang ini roh sukunnya dibaca tipis atau tebal, silahkan. Yang ini roh sukunnya dibaca tipis atau tebal. Tuh, udah pada pinter atau udah? Ternyata yang nonton di live ini mah kayaknya teman-teman udah belajar sebelumnya. Teman-teman sebelum belajar di sini belajar di mana? Pada pinter begini, barakallahu fikum. Ya, Allahumma arhamna bil Quran insyaallah ya. Oke. Nah, jadi roh sukunnya di sini dibaca tipis. Betul. Karena apa? Karena roh sukunnya diawali oleh huruf berharokat kasroh, vokal I. Gitu dulu. Ya, belajar sabar. Belajar Quran itu harus belajar sabar juga. Ya. Oke, lanjut, satu lagi. Ini ayah, handa, ibunda, abang, kakak. Roh sukun di sini tebal atau tipis kalimat ini? Jawab. Tolong dijawab, silahkan.
Tuh, gerak ya, jawabannya pada benar semua gini atau jadi udah pada pinter begini mah. Roh sukun yang ini dibaca tebal. Kenapa? Betul, karena sebelumnya dhammah vokal U. Berarti udah bisa ngebedain ya. Bisa ngebedain ya. Oke, sekarang kita praktekan. Kita praktekan. Nah, berarti kembali ke yang ini sekarang misalnya. Berarti kan roh sukun di sini tebal. Tebal, berarti kan diangkat pangkal lidahnya. Nah, berarti kita bunyikan bunyinya. Bunyikan bunyinya. Kalau dia tidak diangkat pangkal lidah, maka roh sukunnya akan tipis. Bunyinya ini yang salah. Fa'asarna bihi. Fa'asarna bihi. Seharusnya fa'asarna bihi. Fa'asarna bihi. Bisa dibedakan nggak? Ya, yang salah tadi gak mengangkat pangkal lidah fa'asar. Yang pakai pangkal lidah fa'asar. Beda? Bisa? Oke, sip. Siap. Berarti bukan fa'asar nabihi, tapi fa'asar nabihi. Ada yang saya izin ingatkan dulu teman-teman. Banyak orang pengen nebelin huruf ro, ya, tebalnya dapat, tapi getarannya jadi kayak kembali kayak yang awal, kayak orang bule. Jadi ada nuansa-nuansa Eropa. Nih, jangan karena pengen nambelin huruf ro jadi begini. Fa'asarna bihi. Oh, it's wrong ya. It's wrong. Jangan fa'asar. Enggak. Fa'asar. Tetap. Getarannya tetap dikontrol juga. Ya, dikondisikan juga, jangan jadi kayak menadak orang bule. Awas ya. Oke, lanjut lagi. Oke, kalau yang ini gimana? Teman-teman udah tahu bunyi tebel ya? Fa'asarna bihi. Harusnya ketika saya contohin yang ini, teman-teman akan tahu mana bacaan yang tepat. Roh sukunnya di sini, perhatikan apakah dia tebal atau tipis. Lihat huruf harokat sebelumnya. Kalau kasar berarti dia dibaca tipis. Maka mana bacaan yang tepat? Ya, kita langsung coba kuis. Yang A atau yang B? Yang A, Al-Firdausi. Yang B, Al-Firdausi. Mana yang tepat dan mana yang tipis? Yang A atau yang B? Silahkan. Allahu Akbar, pada pinter begini. Ya Allah, ya Rabbi, pada luar biasa begini ya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya betul, yang betul adalah yang B. Kenapa pada pinter begini? Barakallahu fikum. Teman-teman sudah kenal berarti. Ya, oke. Sip. Sekarang yang ini. Nah, ini saya berarti nggak usah contohin lagi. Tinggal saya tanya, bacaan saya yang sekarang salah atau benar? Tolong jawab. Fokus roh sukunnya, lihat keadaannya. Kenali apakah dia tebal atau tipis. Tinggal teman-teman jawab, bacaan saya yang sekarang salah atau benar. Perhatikan. Wal mursalati. Wal mursalati. Allahu Akbar. Benar. Yang barusan benar ini. Allah, barakallahu fikum, 100 nilainya buat teman-teman. Satu lagi Satu lagi biar afdol yang ini. Mana bacaan yang tepat? Yang A atau yang B? Yang A, ursilu. Yang B, ursilu. Mana yang tepat? Biar afdol Jawab dulu Yang A atau yang B, yang mana? Yang A. Aduh, pada pinter begini. Semangat ya, Masya Allah. Ya Allah, semoga teman-teman yang sedang belajar di Room Live ini, ya Allah, bahkan mereka sudah meluangkan waktunya, kuotanya, tenaganya, bahkan ada yang sampai beli buku saya ini, ya Allah. Mudahkanlah dalam belajarnya, berikanlah kesenangan terus dalam belajarnya, tumbuhkan rasa cinta untuk terus belajar dan dekat dengan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Tuh, 3 kesalahan huruf roh sukun udah kita bahas. Gitu pelajarnya. Pelan-pelan aja, nggak usah cepet-cepet. Yang penting kenal.
kenal bunyi. Bunyi salah gimana biar kita bisa menghindari kesalahannya. Bunyi salahnya gimana biar kita bisa menghindari kesalahannya. Bunyi benarnya seperti apa biar kita tahu harus seperti apa bacaannya. Dan talakikan nanti kepada seorang guru. Gitu. Alhamdulillah ya. Oke, teman-teman yang sudah punya mah nggak perlu di screenshot ya. Nah, tinggal dipakai aja bukunya.